Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Arzeti Rambe dari kelas Pendidikan Akuntansi C 2024. Saya akan menjelaskan materi perkuliahan Bahasa Indonesia tentang sejarah bahasa Indonesia. Sebelumnya kita perlu tahu apa itu bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan kehendak. Bagi bangsa Indonesia, bahasa Indonesia itu bukan hanya sekedar alat komunikasi, melainkan juga sebagai identitas, lambang persatuan, dan jati diri bangsa. Asal-usul sejarah bahasa Indonesia tidak lepas dari yang namanya masa penjajahan. Pada masa penjajahan, rakyat Indonesia berjuang keras untuk meraih kemerdekaan. Melawan penjajah tidak bisa hanya menggunakan senjata fisik, seperti bambu runcing ataupun keris, tetapi juga dibutuhkan kesadaran akan pentingnya persatuan. Bangsa Indonesia memiliki banyak suku dan beragam bahasa yang dapat menyulitkan rakyat untuk benar-benar bersatu. Para pemuda dan pemudi Indonesia kemudian menyadari bahwa diperlukanlah satu bahasa persatuan yang bisa digunakan dan dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, maka diadakanlah pertemuan dan perkumpulan pada Kongres Pemuda I pada tahun 1926 yang berisi bahwa Muhammad Yamin mengusulkan untuk menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan. Alasan dipilihnya bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan adalah yang pertama, karena bahasa Melayu itu lingua franca, yaitu bahasa pergaulan dan bahasa perhubungan di wilayah Nusantara dan di wilayah Asia Tenggara. Kemudian, bahasa Melayu ini lebih mudah dipelajari dan lebih sederhana jika dibandingkan dengan bahasa Jawa yang memiliki tingkat kesulitan yang rumit. Walaupun penuturnya, bahasa Jawa ini lebih banyak. Namun, karena bahasa Melayu ini sudah banyak digunakan dan seolah-olah hanya untuk suku Melayu saja, maka pada Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 atau yang kita kenal dengan istilah Sumpah Pemuda, diubahlah bahasa Melayu ini menjadi bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa nasional yang berfungsi sebagai identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, antar budaya, dan alat pemersatu suku, budaya, dan bangsa. Kemudian, bahasa Indonesia ini juga resmi menjadi bahasa negara seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam pendidikan, alat penghubung pada tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Hingga kini, bahasa Indonesia terus berkembang karena kosakata asing, singkatan, bahasa gaul, banyak juga dipelajari di luar negeri, dan yang paling membanggakan adalah pada tahun 2023, UNESCO menetapkan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi konferensi umum. Dengan perjalanan yang panjang, mulai dari masa penjajahan hingga sekarang, bahasa Indonesia terbukti menjadi senjata pemersatu bangsa dan menjadi kebanggaan rakyat Indonesia. Demikianlah hasil penjelasan saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.